Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-35. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul khamis wa thalathun, hadis 35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya mimma termasuk apa yang yalhaqul mumin menyusul kepada orang beriman min amalihi dari amalannya wa hasanatihi dan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya yang menyusul itu pahalanya ya. Ba'da mautihi setelah kematiannya. Yang pertama adalah ilman, ilmu. Maksudnya ilmu agama. 'Allamahu yang dia mengajarkannya, wa nasyarahu dan dia menyebarkannya. Jadi ilmu itu untuk disebarkan, tidak untuk disembunyikan. Yang kedua wa waladan dan anak, dan ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Shalihan yang saleh, tarakahu yang dia meninggalkannya. Yang ketiga wa mushafan dan mushaf Al-Qur'an warathahu yang dia mewariskannya. Dan tidak hanya mushaf saja tetapi demikian juga yang sejenis dengannya, kitab-kitab ilmu dan sebagainya. Yang keempat au masjidan atau masjid banahu yang dia membangunnya. Termasuk juga musalla ya, karena masjid itu tempat yang sudah ditetapkan atau diwakafkan sebagai tempat salat, maka kecil maupun besar disebut masjid. Kalau orang Indonesia menyebutnya musalla ketika kecil, tapi sebenarnya itu adalah masjid. Yang kelima au baitan atau rumah libnis sabil untuk ibnu sabil, musafir, banahu yang dia membangunnya. Jadi ibnu sabil ini tidak harus orang yang kehabisan bekal di jalan ya, tapi lebih tepatnya di sini adalah ibnu sabil musafir. Yang keenam au nahron atau sungai ajrohu yang dia mengalirkannya. Yang ketujuh au sadaqatan atau sedekah akhrajaha min mali yang dia mengeluarkannya dari hartanya. Syaratnya adalah fi sihhati wa hayatihi, pada saat sehatnya dan pada saat hidupnya. Adapun ketika sudah mati kemudian atau setelah mendekati kematian ya sudah hampir mati baru kemudian mensedekahkan, maka ini tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Yalhaquhu itu semuanya akan menyusul dia, yaitu pahalanya mim ba'di mautihi setelah kematiannya. Rawah Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan kitab ini dari hadis ini adalah masjidan banahu. Masjid yang kita bangun ini mengalirkan pahala untuk kita. Karena itu sangat bagus kalau kita mempunyai andil di dalam pembangunan masjid. Meskipun kita tidak bisa membangun masjid secara total atau secara penuh. Kalau bisa secara penuh lebih bagus lagi. Tetapi ketika tidak mampu, maka kita mendengar ada informasi pembangunan masjid, kita andil meskipun 100.000, ya, dapat 2 sak semen kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang saya nggak ngerti dapat berapa. Ada lagi masjid membangun, nah kita mampunya 100, kirim 100.000, ya, sehingga kita punya andil dalam pembangunan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, di seluruh dunia. Ini mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita sudah mati. Dalilnya apa? Bahwasanya ikut andil dalam membangun masjid meskipun kecil itu juga mendapatkan fadilahnya. Dalilnya dalam Sunan Ibnu Majah. Man bana lillahi masjida, barang siapa yang membangun karena Allah suatu masjid, walau kamafhasi qatatin, meskipun seperti tempatnya telur burung kotot. Jadi sangat kecil sekali. Dan itu tidak mungkin untuk sholat sekecil itu. Nah, ini maka mubalaghah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au asghar atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti bangun untuknya satu rumah dalam jannah. Hadis sahih. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa ada di sini 7 amalan yang mengalirkan pahala meskipun kita sudah mati. Dalam hadis yang lain yang terkenal riwayat Imam Muslim bahwa kalau manusia mati maka terputus amalannya kecuali dari 3 hal. 3 itu adalah ilmu yang disebarkan, kemudian sedekah jariah, yang ketiga adalah anak soleh. Nah, ternyata di sini lebih dari 3, ada 7 ya. Nah, maka sebenarnya ini bisa kita gabungkan
Karena mushaf, kemudian masjid, kemudian rumah untuk Ibnu Sabil, kemudian sungai, kemudian sedekah. Ini semuanya masuk dalam kategori shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah atau sedekah yang mengalirkan pahala atau dengan nama lainnya adalah wakaf. Dan di sini kita perhatikan yang disebutkan pertama kali oleh Nabi adalah ilmu, menunjukkan pentingnya ilmu. Dan beliau mengatakan nasyarahu, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu ini para ulama katakan ada dua macam, tasnifan wa ta'liman. Bisa dengan mengajarkan, seperti saya sedang bicara seperti ini ta'lim. Bisa juga dengan tasnifan, menulis. Karena itu paling bagus orang yang punya ilmu mempunyai andil dalam menyebarkan ilmu dengan dua cara ini. Dengan cara tasnif dan juga dengan cara ta'lim. Dan memang orang itu diberi kemampuan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kelebihan ta'lim, tetapi tasnif tidak memiliki kemampuan. Ada juga yang diberi kelebihan tasnif, tetapi ta'limnya kurang bagus atau kurang menarik. Ada juga yang diberi oleh Allah kelebihan dua-duanya. Nah, bagi kita yang mempunyai ilmu, hendaklah kita mengambil apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan kita untuk menggunakan kesempatan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut. Bisa dengan tasnif, bisa dengan ta'lim. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membuka program baru, yaitu pensyarahan kitab Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir insyaallah taala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu pernah kita ketamkan penjelasan kitab Bulughul Maram, di YouTube sudah di-upload mungkin ya. Kemudian hari-hari ini kita masih dalam rangka mensyarah atau mentafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman. Insyaallah diselesaikan oleh Allah dalam 30 juz ya. Nah, kemudian juga program baru yang akan kita buka insyaallah taala, penjelasan Riyadhus Shalihin satu hari satu halaman insyaallah taala, sampai khatam kitab Riyadhus Shalihin yang isinya sekitar 1800 hadis atau lebih tepatnya 300 halaman, 350 halaman. Baik, ini dalam rangka menyebarkan ilmu agama sebagaimana dihasungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang lain yang mirip tetapi ada tambahan. Rasulullah bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." 7 amal mengalirkan pahala kepada hamba meskipun dia sudah mati di kuburan. Pertama adalah ilmu, kedua sungai, ketiga menggali sumur. Ini ada tambahan ya, menggali sumur tadi belum disebutkan. Maka kalau kita tambah ini berarti ada 8. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Nah, ini tidak harus pohon kurma. Nabi sebutkan pohon kurma karena beliau di Arab, orang-orang pada menanam kurma sebagai makanan pokok mereka. Nah, maka pohon yang ditinggalkan oleh seseorang kemudian masih memberikan manfaat, itu pahalanya masih mengalirkan kepada kita. Dan ini adalah nomor 9 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masjid, kemudian mewariskan mushaf, kemudian anak saleh yang memintakan ampun untuk orang tuanya setelah kematiannya. Nah, di sini disebutkan ya, kenapa anak saleh itu kok bisa mengalirkan pahala kepada orang tuanya? Ternyata karena yastaghfiru lahu ba'da mautih. Dia memintakan ampun untuk orang tuanya. Apa kaitannya memintakan ampun dengan pahala kepada orang tua ini? Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bistighfari waladika laka. Inna rajul la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang ditinggikan derajatnya dalam surga. Fayaqulu anna li hadza. Dia bertanya, dari mana saya dapat ini? Fayuqalu, maka dijawab, bistighfari waladika laka. Karena anak-anakmu memintakan ampun untuk dirimu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.